Baik, kita lihat judulnya, ancaman keras buat Tasik Ngaji. Kalau berani ayo debat bersama mata pisau. Nama Tasik Ngaji tapi kelakuan kayak orang botol. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi videonya. Woi, Tanji, gue ingatin lu terakhir ya. Okay. Ini kasih tahu ya kepada Tanji ini ya. Ini terakhir lu masukin atau lu segera hapus ya. Gua kagak mau tahu. Lu potong-potong apa yang gua hanya taruh di sini. Ini siapa yang nyuruh lu Pak? Motong-motong ya. Ini bahaya gak nih? Ini kerjaannya si Tanji nih ngambil video orang terus potong-potong. Terus nanti dia komentar di situ seolah-olah dia paling suci, dasar kambing lu ya. Jenggot lu aja yang panjang kayak kambing lu. Ini saya ngomong beneran ya, Anda enak sekali ngambil foto video-video orang yang nyuruh Anda di situ, dipotong-potong si Tanji ini terus seolah-olah dia komentar dia paling hebat di muka bumi ini, dia udah paling bener deh ya. Ini memang Tanji, lu minimal gue ingatin lu suruh hapus aja ya video-video gue. Ya jangan lu seenak jidat pala lu taruh di situ ya. Gue ingatin lu aja Tanji ya. Gue belum mau yang untuk sampai ke hal-hal seperti itu. Ya. Ini yang namanya pemecah umat, dia pakai si jenggot tebalnya, pakai kopiah. Masya Allah. Ya obat sini. Jangan lu komentar seolah-olah lu paling suci di muka bumi ini. Lu udah pakai foto gua, lu dapat hasil dari yang sense. Nih gua ingatin lu aja ya. Lu si Dinar Candy-nya dia udah lihat nih, Dinar Candy dia hapus di blur. Woi jenggot. Woi Tanji, ya gue ingatin lu aja Tanji. Hapus segera. Nih lihat dia potong-potong ya. Nanti ada lagi nih. Lu siapa yang nyuruh lu potong-potong video gue nih? Lihat ini. Telah mengakar di dalam Terus hati. dia bilang apa? Baik, kita akan langsung saja jawab semua pernyataan yang disampaikan oleh orang ini. Yang pertama, kita akan jawab dengan akhlak dan penuh dengan adab tentunya. Walaupun tadi orang ini mengatakan kepada Tasik Ngaji, katanya seperti kambing lah, kemudian ya menyinggol jenggot juga begitu ya. Ada saja, tapi ala kulli hal kami tidak mempermasalahkan itu. Silakan saja mau mengatakan kami anu dan lain sebagainya, ya silakan saja, itu kan jelas ya penghinaan. Tapi kami tidak akan menghina seperti itu, menghina balik begitu ya. Jangankan saya yang hina, yang doib seperti ini, Nabi SAW yang mulia, yang suci ya daripada kesalahan dan dosa, oleh orang-orang kafir di luar sana Nabi SAW dihujat, dicaci, dimaki. Bahkan Nabi SAW oleh orang kafir Quraisy dikejar-kejar, ingin dibunuh ya, difitnah dan sebagainya. Apalagi saya, apalagi diri ini yang dhaif. Maka kalau misalkan ada non muslim di sana yang kemudian menghina dan mencaci, ya kami sangat menerima itu. Silakan saja. Adapun urusannya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kenapa video dipotong-potong. Begini, kami ini kan reaksi video. Reaksi video apa? Reaksi video yang di dalamnya ada kekeliruan, ada syubhat yang ditujukan kepada Islam. Selama ini kami tidak membuat video full dari awal sampai akhir membahas kekristenan. Tidak ya ikhwah. Tetapi yang kami bahas adalah keblunderan non-muslim yang kemudian disampaikan kepada ajaran Islam. Maka kami di sana mereaksi itu. Adapun yang kemudian perdebatan antara non-muslim dengan non-muslim, atau misalkan perdebatan antara muslim dengan non-muslim tentang Bible Anda, maka di sana kami tidak ikut campur. Kenapa? Kami tidak ikut campur karena itu ranah dari mereka sendiri, keyakinan dari mereka sendiri. Sedangkan kalau misalkan menyerempet kepada Al-Quran, menyerempet kepada hadis Nabi SAW, kemudian disalahpahami, maka itu merupakan kewajiban kami untuk meluruskannya. Dan kami tidak boleh untuk diam ya ikhwah. Kenapa?
Karena sudah jelas kekeliruannya di depan mata, kesalahannya di depan mata, kemudian kita hanya berdiam diri saja. Oh tidak, kami harus meluruskan, kami harus mengcounter itu semua. Dan itu kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Nah, terkait daripada potongan video, ya jelas harus dipotong. Karena detik itu, menit itu yang kemudian harus direaksi. Adapun di bawahnya kami tampilkan linknya untuk masuk ke channel yang kemudian kami videonya reaksi. Jadi jelas ya, kami memotong video itu, kalau misalkan keseluruhan video, ya langsung saja nonton kepada channel yang bersangkutan. Karena di detik itu, di menit itu ada kekeliruan, ya kami luruskan. Begitu kan? Bahkan YouTube juga memperbolehkan channel reaksi seperti itu. Apalagi kalau misalkan di dalamnya ada syubhat, ada kekeliruan, maka sekali lagi itu merupakan kewajiban kami untuk meluruskan video tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dinar candy ya, itu kan ada di video TikToknya orang ini secara keseluruhannya ditampilkan, tapi kami hanya memotong video itu karena jelas sekali alhamdulillah ada semacam ya hinaan, walaupun kami tidak mengatakan secara langsung video itu ditujukan kepada siapa, rekaman itu ditujukan kepada siapa, tetapi di video kami sebelumnya kalau misalkan, bahkan jelas ya, udah beberapa kali kami mengatakan, kalau misalkan niatannya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka kami luruskan sebagaimana mestinya kami dengan keyakinan Islam itu sendiri. Maka dengan jelas dan gamblang kami luruskan. Videonya ada di bawah ya kafilah. Kalau misalkan sahabat Tasik Ngaji ingin melihat bagaimana video kantor kami yang mereaksi daripada orang ini kafilah. Itu yang selanjutnya. Kemudian, kenapa dinar candy ini di blur? Begitu ya. Kenapa dinar candy ini di blur? Mohon maaf. Setelah kami melihat tampilan daripada dinar candy ini, nampaknya tidak layak dan tidak pas kalau misalkan dalam keadaan terbuka aurat seperti itu kami tayangkan kembali. Maka setelah kami mendapatkan video itu langsung di blur video dinar candy ini. Karena mohon maaf sekali lagi, ada kemudian hal-hal yang tidak boleh diungkap atau disebarkan di media sosial, karena itu berkaitan dengan aurat juga. Maka kami di sini harus membatasi dengan cara di blur itu. Ini kan etika kesopanan, apalagi saya sebagai umat Islam ditampilkan. Dan yang kedua, dinar candy ini adalah seorang muslimah. Maka hemat kami, satrul aurat itu adalah hal yang diwajibkan. Maka kenapa dinar candy itu harus di blur? Adapun sekali lagi untuk video kami taruh linknya di bawah gitu. Jadi ini kan kepentingan reaksi bahwa di dalamnya ada hal-hal yang kemudian harus kami reaksi. Kenapa harus marah seperti itu? Begitu ya. Kenapa kemudian harus tidak terima, marah harus dihapus kembali? Kenapa? Ada apa harus dihapus? Sedangkan kami dalam komentar itu hemat kami meluruskan dengan adab, dengan akhlak, tidak kemudian menghujat, tidak kemudian mencaci, tidak memaki dan sebagainya. Kami tampilkan dengan penuh adab, dengan penuh akhlak ya ikhwah. Silakan, boleh dicek di video kami sebelumnya. Selanjutnya, video itu sudah viral di media sosial. Sudah banyak yang mereaksi. Itu sudah beredar banyak di media sosial. Bahkan ada non-muslim yang justru mengambil video Anda dan kami juga mereaksi video tersebut. Artinya apa? Artinya ini sudah menjadi konsumsi publik. Ini sudah menjadi viral di media sosial. Dan tidak ada salahnya untuk saya, karena ini kan sesuatu yang sudah viral di media sosial, untuk kami reaksi, kami luruskan mana kelirunya, mana syubhatnya, dan mana hal-hal yang kemudian harus kami luruskan dan kami benahi ya ikhwah. Baik, selanjutnya ini ada ajakan untuk debat. Bahkan di sini disebutkan ancaman keras buat Tasik Ngaji. Kalau berani, ayo debat bersama mata pisau. Dari dulu sampai sekarang, kami kalau misalkan mengajak debat, ayo secara langsung, bukan di media sosial. Itu beberapa kali kami sudah sampaikan. Bahkan dengan edisi Dabutar pun kami sudah jelaskan, kalau misalkan Anda pengen debat, jangan di TikTok, karena bukan style kami untuk debat di TikTok, debat di Instagram, tidak. Tapi debatnya harus secara langsung, kita berjabatan tangan, kemudian kita tatap muka. Kami terbiasa debat secara offline,
langsung tatap muka, tidak kemudian pakai TikTok. Kenapa? Pernah saya debat dengan non-muslim di TikTok ya ikhwah. Bahkan saksinya adalah Uniriva. Ketika kami debat, saya dikasih koin, bahkan 500 koin oleh Uniriva ya ikhwah. Dan luar biasa semangat kala itu, diberi koin ya ikhwah. Kemudian kami debat dengan non-muslim. Apa yang terjadi? Tidak puas ya ikhwah. Kami tidak merasa puas. Kenapa? Karena setiap kami sampaikan argumen itu selalu dipotong. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu loncat-loncat. Bahasanya itu selalu loncat-loncat. Apalagi di sini kami ketika berdebat tidak kemudian menyerang balik kepada Bible. Tetapi ketika kami sampaikan hujah dalam Islam, mereka menyerang Islam, kami sampaikan ini hujah kami. Mereka serang lagi, ini hujah kami. Tapi mereka loncat-loncat. Tidak kemudian satu tema tertentu yang kemudian kita bahas. Nah, berangkat daripada ini, bahkan dalam WA pun kami debat dengan seorang pendeta namanya Pendeta Pedro. Silakan diupload juga di YouTube kami. Itu ada Tasik Gaji PS Pendeta Pedro. Itu ada, silakan saja dicari di YouTube kami di bawah. Jadi tidak ada kepuasan. Dan kami terbiasa diskusi, debat, mau di pesantren, di kampus. Itu secara langsung ya ikhwah. Jadi langsung, ngena gitu ya. Kita tatap muka dan langsung saja kita tampil gitu. Dan kita saling musafahah begitu. Maupun dari awal atau akhir kita musafahah. Jadi di sini kami selalu mengajak. Kalau misalkan Anda ingin berdebat, oke, silakan. Bahkan alhamdulillah kami sangat senang sekali dengan adanya Arimatea, di mana beliau akan memfasilitasi Tasik Ngaji kalau misalkan terjadi adanya perdebatan. Beliau sangat luar biasa hemat kami. Ustadz Iwan salah satunya. Bahkan waktu kemarin-kemarin, bulan kemarin dengan Edi Sedabutar, kalau misalkan dia beralih ke Indonesia, kita debat, ayo difasilitasi antara di Bandung atau di Jakarta. Subhanallah, saya sangat bahagia begitu ya, sangat girang sekali ketika ada yayasan yang ingin memfasilitasi perdebatan antara Islam dengan non-Muslim begitu ya. Tetapi kendati demikian, kalaupun tidak ada dari Arimatea misalkan, maka tetap kami akan menyediakan itu. Tetapi akomodasi silakan ditanggung sendiri, ditanggung masing-masing. Begitu. Jadi sekali lagi kami menyanggupi, tapi syaratnya debat offline. Kita ketemu tatap muka, langsung berjabatan tangan, musafahah, dan kita lemparkan argumen di sana. Begitu. Jadi itu ya pernyataan kami terkait daripada video yang kemudian mengatakan kepada kami kambing lah begitu ya. Jujur ya ikhwah, kami tidak bisa membalas orang ini kembali. Bahkan Allah berfirman, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan sekali-kali kalian mencaci, memaki orang-orang yang di luar kalian begitu. Tidak boleh kata Allah. Jadi susah, keluh saja kalau misalkan harus menghina, harus mencaci. Apalagi orang tadi mengatakan kepada Tasik Ngaji katanya kambing. Ya nggak apa-apa ya ikhwah. Semoga Allah SWT berikan hidayah saja ya ikhwah. Baik, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan tentunya kami akan terus menyuarakan kebenaran dan kami akan terus melawan kebatilan serta akan mengcounter segala fitnah tuduhan yang disampaikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada Islam. Alhamdulillah, semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita senantiasa ada dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan notifikasinya agar setiap kali upload video baru insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.